Di awal film terlihat sebuah helikopter berlogo organisasi Monarch menyusuri daratan Filipina pada tahun 1999. Helikopter itu menuju sebuah pertambangan. Sesampainya di sana, turunlah Dr. Serizawa dan Vivian, asistennya. Mereka datang ke sana dalam rangka meneliti kejadian tak biasa. Saat pertambangan itu mencoba menggali uranium, terjadi longsor yang tidak biasa. Tanah di situ tiba-tiba runtuh begitu saja. Dr. Serizawa pun memasuki gua di dalam reruntuhan itu. Di dalamnya Serizawa menemukan sebuah fosil dengan ukuran sangat besar, mirip seperti fosil Godzilla. Tak cuma fosil, mereka juga menemukan semacam dua spora raksasa. Namun yang satu terlihat sudah rusak seperti ada yang keluar dari dalamnya. Saat mereka melihat dari atas, benar saja terdapat jejak monster yang meninggalkan sarang itu menuju ke laut. Lalu setting berpindah ke Janjira yang berlokasi di Jepang. Terlihat Joe Brody, seorang insinyur di instalasi nuklir Janjira, terlihat gelisah di pagi hari. Saat akan berangkat bekerja, istrinya Sandra mengingatkan kalau hari ini adalah hari ulang tahun Joe dan anak mereka, Ford Brody, sudah berusaha mempersiapkan ulang tahun ayahnya. Joe dan Sandra sama-sama bekerja di instalasi nuklir Janjira. Sesampainya di kantor, Joe diberi laporan bahwa terjadi aktivitas gempa yang tidak biasa, mirip dengan yang terjadi di Filipina. Sementara itu Sandra memeriksa keanehan yang terjadi dengan timnya. Di saat Joe sedang menganalisis kejadian aneh itu, tiba-tiba terjadi gempa yang sangat terasa. Joe terpaksa menonaktifkan semua generator nuklir yang ada. Naasnya, istri Joe, Sandra, yang sedang memeriksa keadaan mendapati kebocoran reaktor nuklir di dekat mereka. Sandra dan timnya pun berlari menghindari kebocoran nuklir itu. Joe yang khawatir menunggu Sandra di balik pintu pengaman. Namun Sandra menelpon Joe untuk menutup pintu saja karena Sandra tahu dia tidak akan berhasil selamat keluar dan agar seluruh kota tidak terkena radiasi nuklir. Dengan penuh kesedihan, Joe terpaksa menutup pintu penahan kontaminasi dan membuat Sandra terkubur bersama kebocoran nuklir di dalamnya. Joe tak kuasa menahan kesedihan melihat istrinya terperangkap di balik pintu pengaman terkena radiasi nuklir. Tak sampai di situ saja, gempa terasa kembali dan berhasil meruntuhkan salah satu reaktor nuklir. Gempa itu sampai terasa di sekolah tempat anak Joe, Ford, belajar. Ford terkejut melihat reaktor nuklir tempat ayah dan ibunya bekerja runtuh. 15 tahun kemudian, Ford sudah beranjak dewasa. Dia bekerja di militer Amerika Serikat. Saat itu kebetulan Ford mengambil cuti 14 bulan dan segera menemui keluarganya. Di rumah, Ford disambut istrinya Ellie Brody dan anaknya Sam Brody. Di saat Ford sedang melepas rindu dengan istrinya, terdengar suara telepon yang membuat mereka menghentikan aktivitas mereka. Di ujung telepon menyebutkan bahwa ayah Ford, Joe Brody, ditangkap oleh kepolisian Jepang karena melanggar batas wilayah karantina nuklir. Ford seketika gelisah dan bersiap-siap menyusul ayahnya ke Jepang. Sesampainya di Jepang, Ford menjemput ayahnya di kepolisian Tokyo. Joe Brody mengajak Ford menuju tempat tinggalnya di Jepang. Di dalamnya terlihat berantakan. Ford kemudian melihat berbagai clipping surat kabar mengenai kebocoran reaktor nuklir 15 tahun lalu tertempel di dinding. Ayahnya masih terus menyelidikinya sampai sekarang. Itulah kenapa ayahnya bisa ditangkap polisi karena ayahnya menerobos wilayah karantina nuklir. Ford berusaha membujuk ayahnya untuk pulang dengannya ke San Francisco. Pagi harinya, Ford melihat ayahnya berbicara dengan seseorang lewat telepon. Menyadari Ford sudah bangun, Joe mengutarakan niatnya untuk kembali ke lokasi reaktor nuklir. Ford menolaknya, namun Joe menjelaskan bahwa musibah 15 tahun lalu bukanlah kejadian alami, melainkan ada sesuatu di baliknya. Joe sudah menelitinya selama bertahun-tahun dan menemukan fakta ada sesuatu di balik kejadian itu. Joe ingin kembali ke reaktor dan mengambil disket yang berisi data yang bisa membuktikan bahwa teorinya itu benar. Mereka berdua pun menuju ke Janjira, yang kini sudah menjadi kota mati karena kebocoran nuklir 15 tahun yang lalu. Di tengah jalan, terlihat Joe mencopot masker pengamannya.
dia menyadari bahwa udara di Janjira sudah bersih tanpa radiasi, tepat seperti dugaannya. Lalu sampailah mereka di rumah lama mereka. Joe berhasil mendapatkan disket yang dimaksud dan foto kenangan istrinya. Kemudian di luar terdengar suara helikopter. Mereka mendapati sudah ada aktivitas lagi di bekas reaktor nuklir tempat ayahnya bekerja dulu. Saat mereka berbalik, ternyata sudah ada petugas yang menodongkan senjata ke arah mereka. Joe dan Ford langsung diamankan, dimasukkan ke dalam mobil petugas. Mereka berdua dibawa ke dalam bekas reaktor nuklir Janjira. Di dalamnya mereka melihat hal yang tak biasa, sesuatu yang sangat besar dan bercahaya. Ternyata di dalamnya ada Dr. Serizawa dari Operasi Monarch yang sedang meneliti sesuatu di situ. Serizawa diberitahu telah ditangkap 2 orang yang mengaku dulu pernah bekerja di reaktor nuklir itu. Serizawa pun langsung menemui Joe. Dia melihat Joe yang penasaran dengan apa yang terjadi. Dia ingin tahu apa yang menyebabkan istrinya terbunuh 15 tahun lalu. Joe berkata tentang gelombang elektromagnetik yang ditemukan 15 tahun lalu. Serizawa meneliti data yang dikumpulkan oleh Joe 15 tahun lalu dan membuat Serizawa menyadari sesuatu. Benda yang dia teliti memakan reaktor nuklir. Tak disangka, gempa kembali terjadi saat diteliti. Kebocoran radiasinya 0. Menurut Serizawa, benda itu menyedot habis energi nuklir di 3 reaktor di sana. Benda itu memakan radiasi nuklir selama 15 tahun terakhir dan telah habis. Lalu benda itu akan menetas. Serizawa yang khawatir memerintahkan untuk menghancurkan benda itu, dan mereka pun menyetrumnya dengan tegangan tinggi. Terlihat gelombang yang dihasilkan dari benda itu menghilang seperti mati. Beberapa saat kemudian ternyata benda itu tidak benar-benar mati. Keluar sesuatu dari dalamnya, bergerak dan menghancurkan sekitarnya. Makhluk itu mampu memadamkan listrik di sekitar lokasi. Saat generator listrik cadangan dinyalakan, terlihat sosok makhluk raksasa yang mengamuk. Ford yang masih terperangkap di dalam kren meminta bantuan. Akhirnya Ford bisa keluar karena amukan makhluk itu meruntuhkan benda-benda di sekitarnya. Namun setelah keluar, Ford melihat ayahnya terjatuh dari reruntuhan. Dari belakang Ford muncul makhluk raksasa yang keluar dari sarangnya. Makhluk itu bergerak dan terbang. Siang harinya terlihat kekacauan dan mayat ada di mana-mana. Dr. Serizawa ditemui oleh Hampton yang mengambil alih operasi Monarch. Kemudian Serizawa ditanya, adakah orang lain yang dibutuhkan? Serizawa menunjuk Joe dan anaknya untuk ikut terlibat di operasi Monarch. Joe dan Ford kemudian dimasukkan ke helikopter ikut rombongan Serizawa. Namun di tengah perjalanan, Joe yang sudah tidak kuat lagi akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian sampailah mereka di kapal induk Saratoga, di mana operasi Monarch bermarkas. Mereka menyebut nama makhluk yang semalam mengacaukan Janjira sebagai Muto. Mereka dipimpin Laksamana William Stans. Mereka berencana mencari dan menemukan Muto sampai dapat. Ford yang masih memandangi jasad ayahnya dipanggil untuk menghadap Serizawa. Saat menemui Serizawa dan Vivian, Ford dijelaskan tentang sejarah organisasi Monarch. Semua berawal di tahun 1954. Pertama kalinya kapal selam nuklir mencapai laut dalam. Nuklir yang ada di dalam kapal selam itu membangunkan sesuatu. Dan semua uji coba bom nuklir di tahun 50-an bukanlah hanya sekedar uji coba biasa, melainkan mereka berusaha membunuh sesuatu. Mereka mencoba membunuh makhluk raksasa jutaan tahun lebih tua daripada manusia. Makhluk ini memakan radiasi sebagai sumber makanan. Seiring merendahnya radiasi di permukaan bumi, makhluk ini bersembunyi dan hidup di dalam lautan, jauh di bawah tanah, menyerap radiasi inti bumi. Kemudian organisasi Monarch didirikan setelah penemuan-penemuan itu. Mereka menyebut makhluk itu sebagai Godzilla. Kemudian Serizawa menjelaskan, 15 tahun lalu mereka juga menemukan fosil hewan raksasa lainnya di Filipina, berbentuk seperti Godzilla. Namun makhluk itu telah lama mati, dibunuh oleh spora raksasa. Terdapat 2 spora, yang satu tidak aktif, namun satunya menetas saat pertambangan tak sengaja menggali tempat itu. Setelah menetas, makhluk itu mencari sumber radiasi terdekat, yaitu Janjira, tempat ayah Joe bekerja. Dan makhluk itu berkepompong di Janjira selama 15 tahun, menyerap radioaktif dari dalam kepompong untuk tumbuh
hingga akhirnya menetas. Ford menanyakan kenapa Monarch tidak membunuh makhluk itu saat menjadi kepompong. Vivian menjelaskan makhluk itu menyerap radiasi dari reaktor nuklir. Mereka takut membunuhnya akan melepaskan radiasi dan membahayakan jutaan orang. Maka dari itulah mereka menjaganya, mempelajarinya untuk memahaminya. Makhluk itu mampu mempengaruhi arus listrik dalam jarak dekat. Namun Monarch tidak sadar makhluk itu bisa memunculkan serangan gelombang elektromagnetik seperti apa yang ditemukan oleh ayah Ford. Mereka meminta Ford menjelaskan apa saja temuan Joe terhadap makhluk itu. Namun Ford menjawab dirinya tak tahu. Dia menganggap ayahnya gila. Namun ternyata ayahnya benar. Lalu Ford teringat, Joe pernah mengatakan sesuatu soal makhluk itu berbicara, mengeluarkan gelombang biosonar, seolah-olah berkomunikasi memanggil makhluk lain. Serizawa mengatakan kalau Joe pasti menemukan sesuatu yang merespon makhluk itu dan berusaha mencari respon balasannya. Ford khawatir apabila Muto tak segera dihentikan akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Namun Serizawa menjawab, Allah memiliki keseimbangan. Untuk mengembalikan keseimbangan, Serizawa yakin Godzilla adalah makhluk yang bisa membawa keseimbangan di bumi. Kemudian Ford menaiki helikopter untuk kembali ke San Francisco, namun dia harus transit di Hawaii. Setelah sampai di Hawaii, Ford naik ke dalam kereta menuju bandar udara Hawaii. Sementara itu di kapal induk, Monarch mendeteksi kapal selam nuklir Rusia hilang di Pasifik Utara Hawaii. Pasukan pun diturunkan untuk menyelidikinya. Di sana mereka menemukan kapal selam nuklir Rusia yang hilang. Tak hanya itu saja, mereka menemukan Muto di baliknya. Dia sedang memakan nuklir yang ada di dalam kapal. Di kapal induk, Monarch mendeteksi ada sesuatu yang lain yang mendekati makhluk itu. Serizawa berfirasat itu adalah Godzilla yang mencari Muto. Dia ingin melihatnya secara langsung. Di Hawaii, para turis bingung melihat banyak helikopter dan pesawat tempur berterbangan di atas Hawaii. Tak terkecuali Ford yang sedang di dalam kereta, dia melihat pesawat tempur berterbangan. Pesawat-pesawat itu berusaha menyerang Muto. Saat mereka akan menyerang, Muto menghentakkan kakinya, mengeluarkan gelombang elektromagnetik dan mengacaukan listrik sekitar dan membuat pesawat-pesawat itu tak berfungsi. Seluruh kota pun mengalami listrik padam, begitupun kereta yang ditumpangi oleh Ford. Kemudian mereka mendeteksi kehadiran monster kedua dari dalam lautan. Dengan teleskopnya, Serizawa melihat sesuatu yang besar bergerak dari lautan menuju ke arahnya. Makhluk itu tak menabraknya, melainkan menyelam melewati kapal induk menuju Hawaii. Para warga berlarian. Saking besarnya, gelombang kehadiran makhluk itu menciptakan tsunami. Lalu terlihat sosok makhluk yang luar biasa besar berjalan di kota. Kemudian listrik kembali menyala. Saat listrik sudah menyala, terlihat Muto sudah berada di pusat kota. Semua orang pun ketakutan. Militer berusaha menghentikan Muto. Muto menyerang kereta yang ditumpangi Ford, membuat kekacauan di sana. Lalu terlihat kaki besar monster lainnya. Itu adalah kaki Godzilla. Siang harinya terlihat keadaan kota sudah hancur. Ada banyak pasukan untuk memburu monster. Kemudian terlihat beberapa kapal induk berjalan mengiringi Godzilla di lautan. Di dalam kapal induk, Monarch menyadari bahwa bukan Godzilla yang selama ini diajak berkomunikasi oleh Muto, namun ada monster lain. Lalu Serizawa memerintahkan melakukan pencarian di Nevada, karena dulu saat menemukan spora Muto, diketahui satu sudah tidak aktif dan mati dan satunya menetas yang mengeluarkan Muto. Dan spora yang tidak aktif itu disimpan di Nevada. Mereka pun bergegas menuju Nevada, karena di Nevada terdapat fasilitas penyimpanan limbah nuklir Amerika. Benar saja, saat berada di fasilitas limbah nuklir Nevada, pasukan menemukan sesuatu keanehan di salah satu tempat penyimpanan limbah nuklir. Ada makhluk yang menghancurkannya dan memakan limbah nuklir di situ. Kemudian dari kejauhan terlihat makhluk mirip Muto berjalan menuju pusat kota. Makhluk itu berjalan menuju Las Vegas. Seketika Las Vegas hancur dilewati Muto kedua yang ukurannya jauh lebih besar. Namun Muto itu tidak memiliki sayap. Monarch menyadari kalau monster itu memiliki kelamin yang berbeda. Jadi sinyal panggilan selama ini adalah panggilan kawin antara Muto jantan dan Muto betina. Mereka kemudian mencari sumber radiasi terdekat untuk berkembang biak.
petinggi Monarch berencana memancing Muto dan Godzilla dan mengebomnya dengan bom nuklir. Namun Vivian menyebut rencana itu gila karena monster-monster itu memakan radiasi. Serizawa mengatakan kalau serahkan saja pada Godzilla karena Godzilla ada untuk mengendalikan keseimbangan. Namun Laksamana Stance menolak untuk berdiam diri saja. Mereka tetap berencana menghancurkan monster-monster itu dengan bom atom. Sampailah Ford di California menghadang Muto kedua yang menuju San Francisco. Ford melihat kereta membawa hulu ledak nuklir menuju San Francisco. Dengan kemampuannya di bidang penanganan bom, Ford meminta izin untuk bertugas menangani bom itu sekalian menemui keluarganya di San Francisco. Ford kemudian menelpon istrinya. Dia mengatakan akan tiba di San Francisco keesokan harinya dan menjemput mereka ke tempat yang aman. Kemudian naiklah Ford mengikuti rombongan kereta pembawa bom nuklir. Di dalam Monarch, Serizawa masih membujuk Stance untuk tidak menggunakan bom nuklir. Tetapi Stance tidak mau ambil resiko jatuh korban lebih banyak lagi. Di tengah jalan, kereta pembawa bom atom terhenti karena melihat ledakan di depan mereka. Kemudian para prajurit pun memeriksa ke dalam terowongan. Mereka memeriksa apakah jalurnya masih aman untuk dilewati. Mereka melihat jalur masih aman, namun ada sesuatu di belakang mereka yang bergerak yang mereka tidak sadari. Kereta pun mulai dijalankan kembali. Tak disangka tiba-tiba muncul Muto dari dalam gelap. Muto itu langsung mengincar kereta yang membawa bom dan memakan bom-bom itu. Ford terjatuh ke sungai dan hanya bisa melihatnya. Keesokan harinya Ford sadar dari pingsan dan melihat beberapa helikopter membawa bom yang tersisa. Mereka melihat Ford yang tertatih dan langsung menolong Ford dibawa menggunakan helikopter. Mereka membawa bom itu di Teluk San Francisco dan berencana memancing Muto ke sana, lalu meledakkannya di tengah lautan. Seluruh penduduk kota pun dievakuasi. Terlihat Ellie memasukkan anaknya, Sam, ke mobil evakuasi, sedangkan Ellie sendiri tetap bertugas di sana sebagai seorang perawat. Pihak militer mempersiapkan bom nuklir mereka. Kemudian terjadi serangan gelombang elektromagnetik. Semua listrik dan kendaraan mati. Lalu terlihat pesawat-pesawat berjatuhan. Dari atas muncullah Muto mengamuk, menghancurkan apapun di dekatnya. Muto membawa bom nuklir yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian terlihat kabut hitam yang ternyata di dalamnya adalah Muto betina. Kedua Muto pun bertemu di San Francisco. Muto kecil menyerahkan bom nuklir itu kepada Muto betina. Kemudian terlihat Muto betina menggali lubang. Mengetahui hulu ledak nuklir kini ada di pusat kota dan membahayakan penduduk sekitar, militer meminta bantuan Ford untuk mematikan bom secara manual. Berangkatlah Ford dan timnya menuju bom yang dibawa Muto itu ke pusat kota. Kemudian terlihat Muto jantan yang menghadang Godzilla dan terjadi pertarungan di sana. Sementara itu di dalam pesawat berangkat Ford dan timnya menuju bom atom yang dibawa Muto sebelumnya. Mereka pun meloncat setelah sampai di lokasi. Di sela pertarungan antara Muto jantan dan Godzilla, mereka berusaha menuju lokasi bom. Setibanya di lokasi, mereka melihat Muto betina sedang mengerami telurnya di dekat bom atom. Kemudian muncul Godzilla dari balik asap mendekati Muto betina itu. Menyadari kehadiran Godzilla, Muto betina menghampirinya untuk bertarung. Melihat kesempatan itu, Ford dan timnya menghampiri bom atom yang sudah aman. Terjadi pertarungan sengit antara Muto betina dan Godzilla. Sementara itu Ford dan timnya memasuki lokasi bom dan mendapati banyak sekali telur-telur Muto di sana. Sementara itu Godzilla masih bertarung dengan Muto. Kali ini Godzilla dikeroyok oleh dua Muto sekaligus. Godzilla terlihat tak berdaya. Di tempat bom, Ford dan pasukannya tak ada waktu untuk menonaktifkan bom. Mereka memutuskan untuk membawa bom itu ke pantai. Ford terlihat membuka selang bensin dari kendaraan yang hancur di dekat telur-telur Muto. Lalu tempat itu pun dipenuhi oleh bensin dan Ford berhasil meledakkannya, menghancurkan telur-telur Muto itu. Muto yang menyadarinya terlihat mengamuk, telur-telurnya mati. Kemudian terlihat cahaya biru berasal dari tubuh Godzilla. Godzilla mengeluarkan api biru dari mulutnya, menyerang Muto betina. Kemudian Muto jantan terlihat menyerang Godzilla dari atas. Militer yang membawa bom mencoba membawa bom menggunakan kapal, namun Muto betina melihat ke arah mereka dan mengejar bom itu. Dengan susah payah Godzilla berhasil melumpuhkan Muto jantan. Namun konsekuensinya Godzilla tertimpa gedung di dekatnya.
Ford melihat Godzilla lemas tak berdaya. Sementara itu di pantai, para militer berusaha mempertahankan diri dari serangan musuh betina. Sementara mereka sedang sibuk, Ford menjalankan kapal yang membawa bom secara otomatis menuju lautan. Namun mesin kapal kemudian terhenti karena gelombang elektromagnetik dari musuh. Di saat musuh akan menyerang Ford, dari belakang muncul Godzilla menggigit musuh betina itu. Terjadi pertarungan dan Godzilla menyemburkan api biru ke dalam mulut musuh betina. Musuh betina pun berhasil dikalahkan. Kapal yang membawa bom mulai menyala lagi dan berjalan menuju lautan dengan Ford di dalamnya. Lalu Ford pun terlihat pingsan. Lalu terlihat cahaya dari atas yang berasal dari helikopter yang kemudian menyelamatkan Ford ke atas helikopter. Kemudian terlihat ledakan besar di tengah lautan. Siang harinya di tengah kota terlihat tubuh Godzilla yang terbujur kaku. Sementara Ford membawa anaknya menuju penampungan korban serangan monster. Ford dengan cemas mencari istrinya. Di pusat kota, Serizawa melihat Godzilla yang tak berdaya. Namun kemudian terlihat Godzilla mulai membuka matanya dan Godzilla itu ternyata masih hidup. Di tempat penampungan, Ford akhirnya bisa kembali berkumpul dengan istrinya Ellie. Di tempat penampungan itu pun mereka melihat Godzilla yang kembali bangkit dan berjalan menuju pantai. Mereka bersorak menyebut Godzilla raja para monster, sang penyelamat kota.